Rapat Dewan yang terhormat, sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Cilacap, maka terhadap rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan dari anggota DPRD, perlu disampaikan pendapat akhir Bupati terhadap persetujuan dimaksud. Untuk itu kami persilahkan Saudara Bupati menyampaikan pendapat akhir Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat sore. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Saudara Wakil Bupati yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, serta Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pimpinan BUMN, BUMD, tokoh masyarakat yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya hormati, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di ruangan rapat paripurna ini atau yang mengikuti melalui Zoom meeting. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk bersama-sama hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan acara 1. Penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan DPRD Kabupaten Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah. 2. Penetapan keputusan DPRD Kabupaten Cilacap tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan DPRD Kabupaten Cilacap tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap menjadi peraturan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi 4,15 sampai dengan 5,15% dalam konsep peningkatan pendapatan asli daerah, kami sepakat dengan pendapat Dewan yang terhormat bahwa perlu langkah tepat, kreatif, dan inovatif bagi perangkat daerah, pemungut pajak, dan retribusi daerah dalam rangka dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mendorong digitalisasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya perbaikan sistem dalam pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2021 tentang tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah secara online dan terintegrasi. Kedua,
melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah melalui perubahan peraturan daerah. Ketiga, melakukan pendataan objek dan subjek pajak rumah tinggal ASN dan anggota DPRD, serta melakukan pendataan pada wilayah yang pertumbuhan ekonominya baik. Dan keempat, dengan melakukan perbaikan manajemen sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja karyawan di bidang pajak dan retribusi daerah. Atas saran Dewan yang terhormat, terkait transparansi data BUMD yang mampu memberikan laba dividen kepada pemerintah daerah secara terperinci dalam penjabaran APBD tahun anggaran 2022, dapat kami sampaikan bahwa penganggaran dividen dan penyertaan modal daerah kepada BUMD dan dalam rapat APBD tahun anggaran 2022 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, alokasi penyertaan modal dan hasil dividen dari masing-masing BUMD secara lebih rinci telah dicantum dalam rencana kerja anggaran PPKAD Kabupaten Cilacap. Pemberian penyertaan modal BUMD mendasari analisis investasi, kemampuan keuangan daerah, serta penilaian atas pencapaian kinerja BUMD, sehingga pelaksanaan penyertaan modal hanya diberikan kepada BUMD yang berkembang dan sehat. Terhadap BUMD yang berkinerja kurang optimal, pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kerja perusahaan, serta menyusun kajian pengembangan BUMD untuk menentukan kebijakan pengelolaan BUMD yang lebih baik. Berkaitan dengan alokasi dana insentif daerah DID, dapat kami sampaikan bahwa DID dialokasikan kepada kabupaten kota dengan kriteria utama berdasarkan opini BPK atas LKPD, penetapan perda APBD tepat waktu, dan menggunakan e-government. Pemberian DID tersebut sebagai insentif atau penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan umum dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan alokasi DID tersebut hampir terjadi pada seluruh pemerintah daerah. Bahkan di Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 kabupaten kota yang tidak mendapat alokasi DID pada tahun anggaran 2022. Terhadap saran Dewan yang terhormat mengenai mekanisme penganggaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersifat khusus, dapat kami sampaikan bahwa penganggaran pendapatan tersebut telah mempedomani Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, mengingat informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, diterima setelah tahapan penyampaian RAPBD tahun anggaran 2022, sehingga pendapatan dana transfer khusus tersebut baru dianggarkan pada RAPBD hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah. Rapat Dewan yang
terhormat, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Cilacap dalam RAPBD tahun anggaran 2022 telah mencadangkan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya pada belanja tidak langsung tidak terduga sebesar 50 miliar rupiah. Selain alokasi anggaran tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap akan terus melaksanakan penegakan protokol kesehatan sesuai dengan amanat peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap. Atas saran Dewan yang terhormat terkait penyusunan RKA yang belum sesuai dengan Pergub nomor 138 tahun 2020 tentang standar biaya masukan tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa penyusunan RKA SKPD telah mendasari KUA PPAS hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif serta peraturan Bupati tentang standar biaya masukan, mengingat data standar biaya masukan tersebut telah terintegrasi pada sistem informasi pemerintah daerah yang digunakan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022. Terhadap saran Dewan yang terhormat terkait penciptaan iklim investasi yang dapat menggairahkan penanaman modal di Kabupaten Cilacap, dapat kami sampaikan bahwa hadirnya investasi swasta adalah salah satu jawaban atas keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Hadirnya investasi diharapkan mampu mengatasi permasalahan daerah, khususnya berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja guna menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Peran swasta dengan penanaman modalnya diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang dapat menggairahkan penanaman modal di Kabupaten Cilacap pada RAPBD tahun anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran untuk penyusunan kajian potensi investasi dan pemeran investasi. Kami juga sependapat dengan saran Dewan yang terhormat terkait perlunya sinkronisasi leadership antara pemerintah daerah dan DPRD dalam peningkatan arus investasi di Kabupaten Cilacap, sehingga memberikan dampak positif peningkatan perekonomian di Kabupaten Cilacap melalui multiplier effect, investasi yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat Dewan yang terhormat, pengukuran pencapaian kinerja telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 yang meliputi capaian indikator urusan melalui program-program OPD dan indikator makro Kabupaten Cilacap sesuai dengan konsep Money Follower Program, sedangkan nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sedangkan terhadap indikator yang ada dalam RKA SKPD tetap menggunakan indikator sesuai RPJMD dan sudah diinput ke dalam aplikasi SIPD, sehingga
data capaian tahun-tahun sebelumnya tetap berkesinambungan sampai akhir RPJMD dan Lensa OPD pada tahun 2022. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik dari triwulan sampai dengan tahunan dengan tujuan untuk monitoring realisasi anggaran dan capaian kinerja serta mengevaluasi dan capaian kinerja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap beberapa capaian indikator yang masih membutuhkan upaya keras, pada RAPD tahun anggaran 2022 kami telah mengalokasikan kegiatan yang berorientasi pada outcome dan benefit agar target kinerja dapat tercapai. Di samping itu kami juga telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian indikator kinerja. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah dalam situasi pandemi COVID-19, dapat kami sampaikan bahwa dengan prediksi ekonomi yang tumbuh positif pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya memberikan dukungan penuh kepada UMKM dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi, fasilitasi sertifikasi halal produk UMKM, serta pelatihan dan pembinaan kewirausahaan dalam upaya melaksanakan program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Terhadap saran Dewan yang terhormat, terkait dengan perubahan status jalan desa atau jalan antar kecamatan menjadi status jalan kabupaten, dapat kami sampaikan bahwa penetapan ruas jalan Kabupaten Cilacap berpedoman pada keputusan Bupati Cilacap nomor 639/539/17 tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang ruas jalan kabupaten di Kabupaten Cilacap. Perubahan SK Jalan Kabupaten berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 03/PRT/M/2012 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan dengan penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten kota dan jalan desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 tahun dengan keputusan Bupati. Perubahan SK Jalan Kabupaten rencana akan dilakukan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan persyaratan teknis, kriteria perencanaan teknis jalan, status aset, serta kondisi jalan saat ini, dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai infrastruktur. Selanjutnya, terhadap saran Dewan yang terhormat, terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, dapat kami sampaikan bahwa pada RAPBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022 telah dianggarkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga kurang lebih 108,97 miliar rupiah yang diharapkan bisa menjadikan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan seperti halnya akses penghubung antar wilayah tersebut, sehingga dengan peningkatan infrastruktur diharapkan akan memicu peningkatan kegiatan ekonomi yang bermuara kepada peningkatnya pendapatan masyarakat. Terkait dengan peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan, pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan berbagai inovasi
di antaranya dengan program 3-in-1 pada peristiwa penting kependudukan dan program jemput bola akta kelahiran ke sekolah dasar. Tentunya kita patut bersyukur karena berkat kerja keras kita semua dalam memberikan pelayanan publik, pelayanan terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerima penghargaan kinerja pelayanan publik tahun 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kategori A, pelayanan prima bagi 2 OPD, yakni DPM TSP dan Disduk Capil. Selanjutnya, berkenaan dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh terkait tata kelola birokrasi, khususnya pelayanan publik, dengan jaminan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan mudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap, akan kami perbaiki lebih lanjut. Terhadap saran Dewan yang terhormat terkait alokasi anggaran untuk biaya operasional pondok pesantren, guru madrasah diniyah, dan TPQ pada RAPD tahun anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar 5,7 miliar rupiah sesuai dengan amanat peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang pendidikan keagamaan. Selain alokasi anggaran untuk biaya operasional pondok pesantren, guru madrasah diniyah, dan TPQ pada RAPBD tahun anggaran 2022, pemerintah Kabupaten Cilacap juga telah menganggarkan kurang lebih 3,01 miliar rupiah untuk program pemberdayaan sosial, program penanganan bencana, program perlindungan dan jaminan sosial, program rehabilitasi sosial, termasuk untuk pembaharuan data terpadu keluarga sejahtera yang dalam pelaksananya akan dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien. Berkaitan dengan saran Dewan yang terhormat, agar pengisian formasi guru PPK diprioritaskan untuk para GTT yang sudah ber-SPT, dapat kami sampaikan bahwa ketentuan persyaratan pendaftaran seleksi PPK guru ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya adalah bahwa guru yang bisa mengikuti seleksi PPK guru tahun 2021 adalah guru yang terdaftar pada data pokok pendidikan Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lulusan PPG sebagian besar GTT yang memiliki SPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap telah terdaftar pada Dapodik, sehingga diharapkan bisa mengurangi jumlah GTT yang diberikan honorarium dari sumber dana APBD. Sedangkan terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui seleksi terbuka dengan panitia seleksi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah sebanyak 40% dan unsur akademisi dan profesional sebanyak 60%. Pelaksanaan seleksi dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam Permenpan RB nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Terhadap saran Dewan yang terhormat, agar kelompok tani, kelompok ternak, kelompok usaha bersama harus mendapat perhatian dan pembinaan yang serius, serta harus dilakukan pemutahiran data pemilik kartu tani, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap senantiasa memberikan perhatian, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani. Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan secara intensif oleh Dinas Pertanian,
baik melalui penyuluh pertanian pada setiap wilayah binaan maupun oleh bidang teknis terkait. Perhatiannya juga terus diberikan kepada kelompok tani, antara lain melalui pelatihan, pemberian bantuan sarana pertanian berupa benih, bibit tanaman, bibit ternak, pupuk dan obat-obatan, serta bantuan prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian seperti traktor, power pressure, dan pompa air, serta pembangunan jaringan irigasi tersier. Semua perhatian, pembinaan dan pendampingan tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi sektor pertanian dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat petani. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi sampai dengan bulan November masih aman dan tercukupi bagi petani yang belum menerima kartu tani. Untuk penebusan pupuk bersubsidi masih bisa dilayani dengan cara manual, menggunakan form verbal sepanjang sudah masuk dalam ERDKK. Selanjutnya, untuk pemutakhiran data pemilik kartu tani akan dikoordinasikan dengan pihak BRI sebagai pihak yang menerbitkan kartu tani. Namun demikian, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan setiap tahun melakukan pemutakhiran data kartu tani yang dibuka mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober guna pembaharuan akurasi data kartu tani tahun berikutnya sebagai dasar pengajuan kebutuhan pupuk. Rapat Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap yang telah menyampaikan pendapat akhir dan telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terhadap saran dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap yang belum kami tanggapi pada kesempatan ini, kami catat dan menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan roda pemerintahan di waktu yang akan datang. Melalui kesempatan ini pula, kami juga memberikan apresiasi dan terima kasih. Terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kerja selama ini sehingga Raperda tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun 2022 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian, terima kasih. Pada rapat paripurna DPRD hari ini, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.